Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 2124 10 10 10 17 dari Program Studi Sistem Informasi kelas Sistem Basis Data A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum Sistem Basis Data mengenai Select. Nah, di sini kita telah diberikan modul Select dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan soal-soal atau menyelesaikan soal-soal yang tidak di bold. Nah, semua soal dari sini itu sudah saya pindahkan ke PostgreSQL-nya. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai select. Nah, di sini kita diberikan database Northwind. Kemudian kita disuruh menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Kemudian kita coba jalankan. Baik, mohon maaf, ini untuk soal yang pertama kita disuruh tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, setelah di-run akan muncul seperti berikut. Jadi, untuk tabel supplier memiliki kolom supplier ID, company name, contact title, hingga di sini homepage. Nah, kemudian, nomor 2, tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Nah, untuk menampilkan data dari suatu tabel, kita bisa menggunakan query select bintang di sini, bintang yang artinya semua data, semua kolom akan ditampilkan, semua kolom dan semua baris akan ditampilkan. Dan di sini customers ini adalah nama tabelnya, sama seperti ini, suppliers. Ini merupakan nama tabel. Jadi query-nya adalah select bintang from customers atau select bintang from nama tabel. Oke, kita run. Oke, jadi di sini untuk tabel customer memiliki kolom customer ID, company name, kemudian contact name, contact title, address, city, hingga di sini terdapat fax atau faksimil. Lanjut ke subbab yang kedua, yakni select sebagian kolom. Soal yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Nah, di sini bedanya dari yang pertama itu, soal yang pertama kita disuruh menampilkan semua data, tidak terkecuali. Tetapi di sini kita, untuk yang sekarang, kita disuruh hanya menampilkan beberapa kolom saja. Tadi sebenarnya ciri atau query untuk menampilkan semua data itu kan menggunakan bintang. Nah, jadi karena sekarang hanya akan menampilkan beberapa kolom, maka bintangnya tidak perlu dan kita formatnya itu select nama kolom from nama tabel. Jadi untuk tabel produk, kita lihat tabel produk di sini. Tabel produk. Nah, di sini. Nih, tabel produk ini memiliki beberapa kolom. Terdapat produk ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, hingga discontinued. Nah, untuk menampilkan ID produk, maka kita perlu menuliskan nama produk dari nama kolom dari tabel products-nya, yaitu select product underscore ID, product name, unit price, units in stock. Jadi untuk ID produk itu nama kolomnya adalah product ID, untuk nama produk nama kolomnya itu product name, harga, nama kolomnya unit price, dan stock itu nama produknya units in stock.
tidak lupa from nama tabel, yakni from products. Langsung aja kita run. Nah, di sini hanya ditampilkan beberapa kolom saja sesuai dengan yang kita tulis sesuai, dan untuk urutannya juga sama. Jadi apabila kita produk ID, urutannya produk ID, kemudian product name, kemudian unit price, maka yang muncul juga akan sama. Product ID, product name, kemudian unit price, unit in stock, dan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Untuk tabel suppliers, sebenarnya tabel suppliers itu isinya kan lengkapnya seperti berikut. Seperti ini. Nah, sekarang kita hanya diminta untuk menampilkan kolom ID supplier, yakni supplier ID, nama perusahaan itu company name, kemudian asal negara itu country, dan kontak personnya itu nomor HP dari si supplier ini. Di sini. Phone. Oke, kemudian kita lihat perbedaannya. Apabila kita run, nah, tabel yang kolom yang muncul itu hanya beberapa kolom yang kita minta saja. Selanjutnya untuk sebab alias. Soal pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Oke, jadi di sini untuk menamai suatu kolom, untuk outputnya kita misalkan ini kolomnya sebuah tabel memiliki kolom nama produk gitu. Tapi kita untuk outputnya kita ingin mengubahnya dengan nama misalkan nama saja, bukan nama produk. Maka di sini kita bisa menggunakan query as. As di sini untuk mengaliaskan. Nah, alias di sini itu tidak mengubah si database aslinya, tapi hanya mengubah outputnya saja. Untuk database aslinya, untuk yang tadi, seperti kasus yang saya sebutkan itu, nama kolomnya tetap nama produk, tapi outputnya dia akan nama saja. Nah, di sini select sesuai dengan soal, select, kemudian product ID, nama kolom, as ID prod. Jadi, product ID dialiaskan dengan nama ID prod, kemudian product name, di sini product name sesuai nama kolom asli, maka tidak perlu kita aliaskan. Kemudian unit price as harga, units in stock as stok barang. Nah, di sini kenapa di sini menggunakan tanda petik, sementara untuk nama alias yang lain itu tidak menggunakan tanda petik. Contohnya ID prod dan harga. Karena di sini untuk stok barang yang dimintakan ini dua kata. Stok spasi barang. Nah, di sini untuk alias itu hanya bisa menggunakan satu kata saja gitu. Nah, untuk mengakalinya sebagai alternatifnya, maka kita bisa menggunakan tanda petik. Jadi dengan menggunakan tanda petik di sini, kita itu mengibaratkan nama stok barang ini itu dijadikan satu string. Nah, artinya itu dia akan dianggap satu kata. Seperti itu. Nah, kita coba run. Nah, jadi di sini. ID Pro sesuai namanya, product name ini tetap. Kemudian unit price itu unit price diganti dengan harga. Kemudian units in stock diganti dengan stok barang. Lanjut nomor 2, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Jadi di sini untuk ID supplier itu sesuai nama kolom asli, kemudian nama perusahaan, nama PRSH, asal negara sesuai nama kolom asli. Oh, maaf ini sepertinya typo. Jadi asal negara itu asal, kemudian kontak person ini kontak person dari tabel suppliers. Sama halnya seperti yang nomor 1, konsepnya sama. Jadi kita langsung run saja. Nah, di sini supplier ID dia namanya tetap supplier ID karena tidak kita aliaskan.
Kemudian company name, itu kita ubah menjadi nama PRSH, country asal, kita aliaskan dengan asal, phone dengan kontak person. Jadi outputnya itu kolom ini akan berubah sesuai dengan nama yang kita inputkan. Oke, selanjutnya penggabungan kolom. 1. Tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mengenai cara memanggil suatu data gitu. Ya, memanggil kolom atau tabel. Nah, sekarang kita akan menggabungkan kolom. Jadi contohnya, misal di sini ada database suppliers atau tabel. Mohon maaf, tabel suppliers. Nah, di sini coba kita run. Nah, tabel suppliers ini kita perintahnya itu alamat supplier terdiri atas address, city, dan country. Jadi, address, city, dan country itu sebenarnya berbeda kolom. Address beda sama city dan beda sama country. Tapi di sini kita diminta untuk outputnya itu mereka bertiga digabungkan. Gimana caranya? Caranya dengan menggunakan tanda garis dua yang sama tegak gitu, atau seperti nilai mutlak tapi double untuk kanan kiri. Nah, di sini ini adalah parameternya. Kemudian ini itu adalah penggabungnya. Jadi kita akan memberi ornamen apa di dalamnya. Karena di sini perintahnya dipisah oleh koma, maka di sini diisi oleh koma. Tapi jika kita ingin hanya spasi, maka cukup dientrikan spasi saja. Seperti itu. Nah, oke. Coba kita, ini tanya. Coba kita run. Nah, di sini supplier ID, contact name, alamat supplier. Nah, jadi di sini ya, alamat supplier terdiri atas bla 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 bla. Maka di sini gabungan dari alamat tadi kita aliaskan dengan nama kolom baru yaitu alamat supplier. Nah, di sini sebenarnya ini sudah terlihat ya. Ini 49 untuk nomor 1, 49 Gilbert Estate, London, UK. Jadi 49 Gilbert Street itu merupakan address dari si Charlotte Cooper ini. Kemudian untuk London itu city-nya dan UK itu adalah country. Jadi untuk ke bawahnya sama seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Ya. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi, sedangkan alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi sama, konsepnya sama seperti nomor 1, hanya saja di sini ada dua kolom gabungan gitu. Yang pertama adalah nama lengkap, yakni gabungan antara kolom title, first name, dan last name, dipisahkan oleh spasi. Kemudian untuk kolom gabungan yang kedua, ada alamat lengkap, yakni address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Jadi kolom gabungan untuk nama lengkap kita aliaskan dengan nama-nama lengkap, sedangkan untuk yang alamat kita aliaskan dengan alamat lengkap. Nah, untuk ini sebenarnya nggak usah bingung. Di sini untuk menggabungkan, jadi kita bisa memanggil beberapa kolom gabungan. Nah, gitu. Nah, di sini cukup dipisahkan oleh tanda koma saja. Di sini. Ini kita kasih koma. Oke. Kita run. Nah, di sini alamat lengkap. Ini sales representative ini merupakan title. Kemudian Nancy itu adalah first name dari employee dan Devolio itu merupakan last name dari employee tersebut. Untuk alamatnya
ini untuk 507-20 if en gitu. Apartemen 2A itu merupakan address dari employee tersebut, sedangkan Seattle itu merupakan city-nya dan USA merupakan country-nya. Oke, next. Kolom bertipe tanggal. Soal pertama, modifikasilah kode E dengan menggunakan format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Jadi mungkin ada yang bingung ya. Untuk perintahnya itu seperti ini sebenarnya. Nah, untuk kolom bertipe tanggal itu di sini. Nah, ini tuh kode E. Jadi kita disuruh mengubah ini format tanggal dari query ini dengan format bulan angka, hari angka, dan tahun 4 digit. Nah, oke, langsung kita kembali ke Postgre-nya. Nah, untuk mengubahnya itu di sini sebenarnya untuk format itu di sini letaknya. To char, now, date. Nah, ini merupakan format. Karena yang diminta bulan dulu berupa angka, maka MM. Kemudian hari berupa angka, maka DD. Dan tahun itu 4 digit, diminta 4 digit, maka Y-nya 4 kali. Nah, ini kita aliaskan dengan nama kolom sekarang. Oh. Kita run dulu mungkin. Select bintang from employee. Oke, kita run tabelnya dulu seperti berikut. Kemudian kita run yang tadi. Nah, jadi di sini terdapat kolom nama lengkap, tanggal lahir, dan sekarang. Nah, untuk ini yang diubah formatnya itu ada di kolom sekarang ini. Ada di kolom sekarang. Jadi di sini 05 itu merupakan bulan sekarang, yaitu Mei, dan 29 itu tanggalnya, sekarang tanggal 29, dan tahunnya 2022, 4 digit. Nah, kemudian untuk selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun 2 digit. Jadi bedanya cuma di sini harinya diganti nama dan tahunnya diminta 2 digit. Nah, tadi untuk menjadikan angka itu cukup kalau bulan itu M, maka tulis 2 mm gitu. Misalkan 2 digit mm untuk angka. Kemudian untuk jika ingin menampilkan kata-katanya itu maka dituliskan month. Nah, seperti itu. Sama seperti hari. Hari tadi di sini itu jika diminta angka, maka query-nya itu DD. Day, singkatan dari day. Tetapi jika diminta namanya, maka perlu dituliskan lengkap yaitu day. Nah, seperti itu. Kita langsung itu aja ya. Langsung run. Oke. Jadi 05 ini merupakan bulan, sekarang bulan Mei. Kemudian Sunday tanggal 29 yaitu hari Minggu dan tahunnya hanya 2 digit. 2 digit. Nah, jika 2 digit nanti itu yang dimunculkan hanya 2 digit akhir gitu. Jadi 22 karena sekarang tahun 2022. Oke, next selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, di sini kita akan belajar cara mengurangi tanggal. Jadi tanggal itu bisa dikurangi di PostgreSQL. Nah, untuk tabel employee, di sini kita diminta untuk mencari tanggal mulai kerja serta usia. Nah, untuk tabel dari si employee itu ada lengkapnya seperti berikut ya.
Nah, di sini untuk memulai untuk mencari tanggal mulai kerja itu berarti di sini ada 3 komponen ya untuk pertanggalan. Pertama, birth date, tanggal lahir, hire date, tanggal dia mulai bekerja. Nah, untuk tanggal mulai kerja, maka kita itu menggunakan hire date. Itu tanggal mulai kerja. Oke, untuk ID pegawai, employee ID, tanggal lahir, birth date, dan tanggal mulai kerja itu hire date. Sedangkan untuk mencari usia itu kita menggunakan pengurangan hire date usia pada saat masuk bekerja ya. Jadi hire date dikurangi birth date gitu. Karena ya seperti itu. Untuk query-nya itu menggunakan age. Age ini untuk mencari selisih suatu ya pokoknya selisih gitu. Jadi untuk formatnya itu age dalam kurung kolom pertama, koma kolom kedua. Maksudnya di sini berarti kolom pertama dikurangi kolom kedua. Karena di sini kolom pertamanya yaitu hire date dan kolom kedua birth date, maka hire date dikurangi birth date. Yang mana itu merupakan usia si pekerja pada saat masuk perusahaan. Di sini saya aliaskan dengan usia masuk perusahaan. Nah, kemudian coba kita run. Oke, di sini dapat kita ketahui bahwa si employee ID 1 usia saat masuk perusahaan itu berumur 43 tahun, 4 bulan, 24 hari gitu. Oke, di sini sudah lengkap datanya. Kemudian yang kedua, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. ID pegawai merupakan employee ID, tanggal mulai kerja yaitu hire date, tanggal sekarang itu now. Ini untuk tipe datanya timestamp. Kemudian masa kerja sampai saat ini dapat kita ketahui dengan mengurangi tanggal sekarang dikurangi tanggal masuk kerja. Itu merupakan masa lamanya seorang bekerja. Nah, di sini kita aliaskan dengan masa kerja. Oke, kita jalankan. Nah, ini. Jadi di sini employee ID, hire date, now, masa kerja. Jadi untuk employee ID 1 masa kerjanya selama 30 tahun 28 hari, kemudian 29 tahun 9 bulan 15 hari untuk ID kedua. Seperti itu. Lanjut perhitungan antar kolom pada satu baris. Jadi untuk 1, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Jadi di database ini kita itu bisa menampilkan hasil penghitungan dari 2 kolom. Nah, di sini dicontohkan itu quantity dikali unit price. Oke, untuk nilai order ID itu order ID biasa, quantity, unit price. Kemudian untuk nilai dari harga per barangnya itu bisa dicari dengan quantity dikali unit price. Kita aliaskan dengan S nilai. Jadi nanti akan muncul hasil perkaliannya, hasil penghitungannya. Nah, seperti berikut. Jadi, order ID, quantity, unit price, dan nilainya. Di sini 12 kali 14 itu kan 168. Kemudian 10 kali 9,8 itu 98. Nah, seperti itu sampai ke bawah. Mungkin kita besarkan biar lebih jelas. Nah, oke, next untuk yang soal kedua yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan.
Nah, jadi ID produk merupakan produk ID, harga per unit merupakan unit price, dan jumlah yang dipesan itu units on order. Sedangkan nilai barang dapat kita cari nilai barang yang sedang dipesan ya. Maka dapat kita cari dengan mengalihkan unit price dengan units on order. Untuk nama tabelnya kita aliaskan dengan nilai. Nah, hasilnya di sini. Jadi ini unit price 18 kali 0 itu 0. 19 kali 40. Alhamdulillah. Itu 760 dan 10 kali 70 itu 700. Sudah betul ya. Selanjutnya adalah order by. Nah, di PostgreSQL data-data outputnya itu bisa kita tampilkan dengan diurutkan pada suatu kategori. Nah, itu menggunakan query order by. Order by. Jadi order by ini tidak berdiri sendiri. Jadi order by bla 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 ascending atau descending. Disingkat ASC, DSC. Untuk ASC itu untuk mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Kemudian untuk descending dari besar ke kecil, kebalikannya. Oke, nomor 1, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, ini untuk nama produk itu product name dan jumlah yang diorder itu units on order diurutkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Jadi produk yang paling sedikit diorder. Produk diorder itu kan units on order. Kemudian untuk dari paling sedikit berarti dari paling sedikit ke terbesar, maka menggunakan ascending. Oke. Run. Nah, di sini. Jadi product name ini units on order-nya, ini nama produknya. Untuk units on order-nya diurutkan mulai dari 0, ini 0, kemudian naik 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Kemudian, nah, yang kedua, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, jadi untuk kolom last name itu last name, first name ya, first name. Kemudian lama bekerja diperoleh dari pengurangan antara tanggal sekarang dikurangi tanggal awal dia masuk perusahaan. Dan untuk datanya diurutkan dengan huruf depan nama belakang yang paling besar. Jadi langsung saja order by last name descending dia karena dari yang paling besar ke terkecil. Oke, kita run. Nah, seperti berikut last name. Jadi jadi dari SPL ini kan urut ya dari besar ke kecil. Jadi untuk misalkan dari kecil ke besar tuh dari A, B, C, D, E gitu. Karena dari besar ke kecil maka kebalikannya. Oke, untuk lama bekerja diketahui untuk Michael di sini 28 tahun, Margaret 29 tahun, Janet 30 tahun. Dan sebagainya. Nah, last yang ini adalah subbab sorting 2 kolom. Jadi tadi untuk yang subbab order by ini kita men-sorting 1 kolom saja dengan 1 kategori. Tapi di sini kita diperintahkan untuk men-sorting dengan 2 kolom. Soalnya tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Oke, nama produk merupakan product name, harga merupakan unit price, harga yang telah diberikan diskon, maka itu untuk mencari harga yang diberikan diskon, maka sebenarnya dia harga yang sudah didiskon itu bernilai 75%. Nah, 75% itu merupakan 0,75. Oleh karenanya di sini harga dikali 0,75 dialiaskan dengan harga diskon. From products tabelnya, order by unit price dash, product name. Jadi di sini diurutkan berdasarkan harga yang paling mahal ke yang paling murah. Kemudian sebenarnya
berdasarkan nama produk dan harga real ya. Tapi di sini untuk order by itu hanya bisa mengurutkan dengan satu kategori saja. Jadi semisal di sini misalkan diberi dash itu tidak berpengaruh. Oke, kita buktikan dulu saja. Oke, di sini. Nah, product name. Unit price dari yang termahal ke yang paling murah. Kemudian untuk harga diskonnya seperti berikut. Nah, apabila kita di sini diberi descending, itu tidak akan merubah data outputnya. Oh, maaf. Kenapa yang dirun satu garis saja? Nah, ini sama saja. Yang pertama code, kedua Turinger, dan lain-lain. Sama, jadi untuk order by ini hanya dapat satu ascending atau descending itu hanya berlaku satu kategori saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.